Perda itu dilarang, jangan baru berdiri baru dilarang. Ini lurah, mulai lurah, camat harus berkompeten di situ. Masa lurah ini tinggal diam saja di kantongnya? Itu yang diinginkan Pak, itu yang diinginkan. Tapi ini Pak cuma mau menegakkan perda. Percuma kita usul selama pemerintah daerah, usul selama DPRD, perda-perda ini kalau tidak ditegakkan. Tapi Pak, pada saat ini setiap gudang yang tidak memiliki izin ditindaklanjuti sesuai dengan Perda RT RW tahun 2022, di mana di dalam pasal 41 dipimpin oleh salah seorang pimpinan anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan beliau Pak Wakil Ketua menyempatkan hadir untuk memimpin rapat dengar pendapat ini. Tentu sebelum saya masuk ke acara ini perlu saya sampaikan bahwa surat dari teman-teman LSM bahwa ada beberapa hal yang katanya masih belum puas ya dari teman-teman LSM. Ada 6 poin yang dilayangkan lagi ke pimpinan DPR. Tentunya pada hari ini saya akan mencoba memimpin jalannya rapat ini, dan tentunya sesuai dengan surat dari teman-teman LSM. Insyaallah kita akan membicarakan tentang keberadaan gudang di Jalan Bribtu Suherman yang sedianya ada beberapa bangunan yang ada di jalan tersebut difungsikan sebagai bangunan gudang. Memang perlu saya sampaikan bahwa di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 di jalan tersebut tidak layak lagi untuk dibangun gudang. Tentunya dalam rapat dengar pendapat ini perlu saya sampaikan ke pemilik toko. Nantinya kita akan mendengarkan beberapa keluhan sesuai dengan surat. Adanya katanya keluhan dari masyarakat yang ada di sekitar sana. Tentu sebelum saya persilakan ke teman-teman LSM menyampaikan keluh kesah dari masyarakat yang ada di sana, perlu saya sampaikan bahwa yang hadir di tempat ini nantinya bisa memberikan solusi terbaik bagi masyarakat kita atau para pengusaha yang ada di Kabupaten Pindrang. Baik. Jadi saya melakukan tindakan kembali soal teman, karena juga pembahasan dalam sesi kami itu berbicara persoalan izin gudang. Keberadaan gudang bukan hanya di Jalan Lingga, tetapi yang lebih parah, lebih fatal lagi yang berada di Jalan Kota. Ini yang sudah lama berlarut-larut membuat masyarakat kita di sekitar ini yang sangat membingungkan bagi kehidupan mereka. Kalau misalnya di Jalan Lingkar mungkin bisa kita toleransi bahwa ada kesalahan yang mungkin tidak dilakukan sosialisasi lebih awal. Ini yang sekira kita masih bisa. Tetapi di dalam jalan kota ini sudah berlarut-larut, RPJP kita yang sudah lama selalu ada masih tetap ada gudang di dalam kota.
keistimewaan. Nah ini tadi saya katakan bahwa kemarin waktu kita di rapat pertama hanya meminta izin toko, bukan izin gudang. Apalagi sekarang izin gudang itu ada izin PBB-nya, enggak gampang. Tetapi persoalannya sekarang hanya ada sebuah pembiaran. Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya mereka tidak punya izin, tindakan mereka tidak bisa berbuat karena memang tidak ada permohonan izin. Nah, disinilah tujuannya Satpol PP. Iya, dalam rangka penegakan perda. Mereka kan sebenarnya sudah ilegal, jadi mau ditindaki. Apa yang ditindaki? Mereka tidak ada izin. Makanya sewina-wina aja. Kalau persoalan izin toko yang mana yang bisa ditunjukkan? Nah ini saya minta kepada, utamanya kepada pemerintah daerah, khususnya di kelurahan desa ini lebih tegas lagi, lebih jeli lagi melihat hal ini, karena dampaknya kepada masyarakat kita. Dan ini alhamdulillah, karena intinya bahwa kenapa kita lakukan rapat dengan pendapat ini kan sesuai dengan permintaan kita. Mungkin ya ada keputusan yang telah diambil di rapat dengan pendapat yang pertama, masih ada yang masih menjadi dari pihak penggugat, misalnya saya katakan pihak penggugat dari LSM itu, sehingga kita laksanakan hearing kedua ini. Bukan berarti hearing pertama itu ilegal. Maaf ya. Jadi itu tadi Pak Cik, yang pertama. Yang kedua, kenapa pimpinan tadi Pak Ketua meminta mana usaha di Jalan Lingkar itu yang memiliki gudang ya, memiliki gudang. Ya, makanya kita minta anunya tadi itu datanya bahwa siapa-siapa pengusaha yang memiliki gudang di Jalan Lingkar dan di dalam kota. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa pimpinan itu kita lakukan? Supaya jelas Pak. Nah, karena ini kan ada RT/RW kita yang harus jadi pedoman memang. Nah, kalau memang pihak pengusaha tidak mampu, karena kalau memang isinya toko ya harus difungsikan sebagai toko. Ya, difungsikan sebagai toko. Kalau gudang ya difungsikan sebagai gudang. Nah, karena RT/RW kita tidak menghendaki lagi ada gudang di dalam kota, maka kalau memang ada gudang yang terlanjur dibangun di situ, maka difungsikan secara sesuai dengan mekanisme yang ada adalah toko. Mungkin seperti itu Pak. Ya, harus difungsikan sebagai toko, karena bukan peruntukannya di situ sebagai gudang. Ya, karena ada RT/RW yang mengatur kita Pak. Jadi nanti pihak petugas dalam hal ini Satpol sebagai penegak perda ini mengawasi nih Pak, mengawasi nih apa betul tidak ada lagi gudang yang berfungsi toko yang berfungsi sebagai gudang. Kita telusuri itu Pak, supaya ini aman Pak, karena kita mau menerapkan satu aturan. Karena kalau kita tidak menerapkan satu aturan, pasti kita akan selalu begini. Ya, kita akan selalu begini. Kita tetapkan aturan karena kita tidak bisa pungkiri bahwa RT/RW ini diterbitkan pada tahun 2022. Ya, tentu ada bangunan sebelumnya. Ya, ada bangunan sebelumnya. Nah, jadi sebelum terbit itu ya tentu harus ada penyesuaian dalam artian bahwa jadi ketika misalnya anunya di situ gudang ya, karena aturannya tidak bisa lagi ya fungsikan sebagai toko. Tapi harus berfungsi toko Pak, tidak bisa lagi gudang. Oh maaf. Ya, seperti itu ya. Mungkin rekan cukup sekian. Saya langsung saja. Pertama, saya langsung bertanya dulu ke dinas yang melakukan persoalan ini RT/RW. Apakah ini RT/RW mau ditindaklanjuti atau bagaimana Pak?
sana lagi, karena memang diperuntukkan untuk perumahan. Memang sawah di sana terbanyak, Pak. Dampaknya ke masyarakat itu memang besar. Apalagi tidak ada saluran. Tidak ada saluran di sana. Jadi saya minta kepada dinas, tidak lanjuti RPWK. Jangan cuma dilihat, jangan cuma dibaca, tidak lanjuti. Jangan membuat perda dan tidak lanjuti. Saya minta kepada pemerintah, dan saya juga setuju dengan Pak Ketua. Saya minta juga di mana ada toko atau gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, saya minta, dan senada juga bahasa dengan teman bahwa dari 4 yang hadir itu cuma 1 yang punya izin. Bahasa dari persinan itu cuma 1 yang punya izin, yang 4 yang 3 di mana? Mohon diperlihatkan supaya kami juga jelas, supaya tidak ada tempat tinggi lagi, tidak ada lagi RPP yang ketiga, supaya kita juga jelas. Jadi demikian. Baik. Kita dilaksanakan, maka tugas kita sebagai anggota DPR sebagai lembaga sosial kontrol legislasi yang melakukan rekomendasi. Kalau kita melahirkan suatu rekomendasi, maka tidak lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pihak-pihak terkait, termasuk adalah Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya yang mempunyai eksekutif di situ. Nah ini yang tidak ada. Kalau PP ini yang kita mau kawal sebagai pemerintah daerah, yang pertama Satpol PP itu sebagai sektornya Komisi 1, kami minta rekomendasi untuk melakukan, kita lain tidak apa-apa. Ini yang kita mau supaya ini jalan PP kita sebagai penyelenggara peraturan daerah adalah yang pemerintah melalui Satpol PP, melalui Dinas Perhubungan. Ini harus menjadi terpadu untuk melaksanakan kegiatan eksekusi bahkan yang kita menginginkan supaya jangan menjadi kewenangan kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah ini yang saya berharap. Jadi sekali lagi saya berharap sekali ini supaya ini tidak ada lagi edisi ketiga, edisi keempat atau sutradara ketiga nantinya. Maka kami menginginkan supaya DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah setelah melakukan penindakan kita terhadap DPR yang ada di tahun 2022. Ini harus sama Komisi 1, karena ada mitra kerja saya pada mitra kerja kami Komisi 1 tentang Satpol PP yang lain Komisi 3 Menteri Perhubungan. Ini harus melakukan tindakan. Jangan menjadi ini tertipu hari ini dibangunkan lagi. Ini tidak ada penyelesaian tidak lanjut. Saya berharap seperti itu supaya ada lain sesuatu komitmen kita bersama dengan rakyat sehingga rakyat DPR ini terlihat bahwa ada action yang dilakukan dengan melalui suatu demokrasi yang kita lahirkan. Itu saya kira anggapan seperti itu supaya kita kembali. Yang pasti dunia itu aturan itu rumput dengan toko, rumput dengan gudang. Ini kan persoalannya tipis sekali. Yang tahu ini kan teknis dengan toko kayak toko sejahtera. Itu orang bilang mall atau apa, ternyata toko sejahtera, bukan mall sejahtera. Sampai di sini gitu. Ternyata judulnya toko sejahtera. Kalau nanti di sini kita toko warna-warni, semua ada dijual di dalam. Siapa yang bisa? Kita tidak bisa, Pak. Kemudian di perda itu nanti Bapak tidak bisa jelaskan. Itu kalau membangun si rumah itu ada solusi yang ditawarkan oleh perda itu bahwa menambah di tempat lain area persawahan. Jadi memang kita tidak bisa di perda itu tidak satpam di situ. Kalau saya bangun rumah di Jalan Lingkar, ya saya cari kewajiban kita mengganti di daerah lain persawahan. Itu perjanjian di perda. Nah, ini memang tidak satpam, ya tidak boleh. Ini yang harus nanti ya bagian teknis lah jelaskan yang kita ini simpul. Pertama itu cuma 1, itu pun IMB. Tindakan kemarin dari Persinan, sebelum saya masuk ke Persinan, pernah diinstruksikan hanya kendala bahwa dia memang ingin membangun gudang, sementara kan dilarang di situ gudang. Akhirnya ya kerja saja, membangun saja karena miliknya. Yang jelas tidak ada isinya, Kalaupun ada instruksi di dalam kota itu juga tidak ada isinya.
Pada tuh, ini saya tanggapi sedikit. Jadi mohon maaf sebagai instansi teknis, kalau memang sudah tidak sesuai dengan isinya, kenapa kita tidak tindakan, Pak? Tidak bisa, Pak, kita biarkan begitu bahwa membangun tanpa isi. Wah, ini kan ini yang akan merusak nanti ke depan ini, Pak. Jadi mohon, jadi setelah kita melakukan isi mendirikan bangunan, ya kalau dia melangkah, dia jalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan yang kita pegang, ya silakan. Tapi kapan dia melenceng, Pak, tolong ditegur. Yang kita biarkan begitu saja. Nah ini nanti yang akan bersuara, Pak. Jadi begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya sampaikan. Jadi kemarin dari pihak penindakan di perizinan itu pernah melakukan data di tempat gudang, kelima gudang tersebut, dan merekomendasikan untuk mengurus izin hanya terkendala yaitu RW, karena memang di sana dilarang pembangunan gudang, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya, yang lanjut ini apa ya? Isinya apa itu, Pak? Yang lanjut itu, apakah dia gudang atau apa? Yang baru ini, Pak. Iya. Jadi kemarin menurut dari PU belum ada izin keluar, hanya dia membangun rekomendasi. Wah, tidak bisa, Pak. Tidak membangun, Pak. Izin pimpinan. Tanpa ada izin, tidak bisa, Pak. Dia membangun tanpa ada izin dari kita, karena kita yang diberi kewenangan untuk memberikan izin. Seperti itu, Pak. Izin pimpinan. Silakan. Ya, Bapak. Saya begini, ini kan sudah ada Serman itu sesuai RT/RW nomor 3 tahun 2006 itu kawasan permukiman perkotaan dan tidak mengakomodir yang namanya gudang. Sementara untuk kriteria gudang, teman-teman dari Dinas Perdagangan yang lebih tahu memahami bahwa kriteria gudang itu ada ukuran luasannya. Khusus untuk toko retail seperti Alfamidi, Indomaret, mereka bisa memiliki tempat penyimpanan tapi bukan gudang. Ya. Kemudian menambahkan informasi dari teman-teman perizinan, di situ kami mohon maaf kalau kami tidak mengenal nama tokonya karena yang berbohong IMB atau PBG itu nama pribadi. Yang jelas itu kami cuma mengenal yang saudara Aliang itu IMB yang terbit termasuk PBG terbaru itu dia toko, fungsinya toko dan toserba bukan gudang. Karena kapan berbohong gudang otomatis tidak akan diloloskan permohonan izinnya termasuk rekomendasinya dari PU. Jadi di sana pimpinan yang terhormat tidak ada sama sekali izin untuk gudang. Kalaupun pengakuan dari pemilik toko ada izin, mungkin izin bangunannya. Ini saya berbicara izin bangunan gedung karena di PU cuma mengurus izin bangunan. Itu fungsi bangunan gedungnya adalah fungsi usaha dalam hal ini toko atau ruko. Di luar itu tidak boleh, artinya gudang tidak boleh. Kemudian kalaupun ada izin-izin lainnya yang ada di dalam perkotaan, mungkin dia cuma izin usaha. Itu pun pasti izin usahanya itu pasti toko, tidak mungkin gudang. Karena kapan dia bermau gudang, otomatis tidak akan dikeluarkan oleh pihak perizinan. Kemudian untuk koordinasi penegakan pelanggaran pemampatan ruang, selama ini kami selalu berkoordinasi dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Kami mengakumulasi, melaporkan secara periodik kepada Bapak Bupati. Tembusannya itu termasuk ke Satpol PP. Jadi laporannya ada, Pak. Ada laporannya, termasuk yang kemarin ditindaki di Jalan Langga, itu semua berdasarkan laporan ada yang kami buat. Karena memang penegakan perda bukan di kami. Sesuai tadi penjelasan dari Pak Lihat dan Pak Usman Munawar, betul itu, Pak. Aturan tentang penegakan perda ada perintah langsung atau tidak itu menjadi kewenangan penuh daripada Satpol PP. Kemudian pada saat itu menyampaikan lagi penjelasan dari perizinan, kami sudah turun, Pak, bersama-sama. Pemilik bangunan gedung waktu itu harus mengembalikan fungsi bangunannya ke toko. Itu Satpol PP juga hadir, bahkan dari hubungan juga hadir. Jadi kalau ada laporan bahwa tidak diketahui itu, kami merasa mungkin tidak masuk akal. Jadi sudah ada laporannya. Jadi sebenarnya bagi pemilik bangunan gedung di sana bisa memfungsikan kembali bangunan gedungnya itu sesuai izinnya, itu toko. Kemudian untuk yang terbaru milik Chong Wendy, saya baru tahu tadi bahwa itu pemilik Sinar Terang yang sebelah barat. Izin. Ini saya foto dulu, Pak. Ini yang bangunan yang baru ini siapa punya?
Itu Chong Wendy permohonannya Pak. Siapa ini Pak? Chong Wendy. Ada izinnya Pak? Jadi sementara tadi saya jelaskan dulu Pak Ketua, sementara berproses. Tidak boleh. Kalau sementara berproses, tolong itu penegakan perda itu dilarang. Jangan baru berdiri baru dilarang. Ini lurah, mulai lurah, camat harus berkompeten di situ. Masa lurah ini tinggal diam saja di kantornya? Itu yang diinginkan Pak, itu yang diinginkan. Kami ini Pak cuma mau menegakkan perda. Percuma kita usul selalu pemerintah daerah, usul selalu DPRD, perda ini kalau tidak ditegakkan. Tapi Pak, saya jelaskan. Ya, kalau sekarang Pak, saya mau lihat dulu nanti izinnya. Kalau tidak ada tutup itu. Tapi begini Pak, jadi kemarin sementara mereka berproses mengurus izin adalah RDP yang sebelumnya. Sesuai keputusan RDP, semua izin yang disinyalir mentinya berubah fungsi menjadi gudang dihentikan. Dan kami sudah laporkan ke pimpinan kami dan sesuai petunjuk Pak Kadis itu yang harus kita lakukan. Jadi sekarang izinnya kami tidak perlu, rekomendasinya dari PU tidak ada Pak. Jadi pihak perizinan tidak akan berani mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi. Jadi di sana memang sudah tidak ada izinnya karena sudah disinyalir bahwa itu nanti akan beralih fungsi menjadi gudang karena ukurannya yang terlalu besar. Jadi itu juga menjalankan daripada RDP sebelumnya. Iya, jadi itu tadi Puan, tapi jadi memang masih sementara berproses. Permohonannya kan aturannya juga kita tidak boleh menolak permohonan seseorang apabila itu sesuai apa yang dia mohonkan, kecuali kita mensinyalir adanya nanti pelanggaran, kita bisa katakanlah sesuai keputusan tadi bahwa tidak mengizinkan untuk memberikan izin. Kemudian bagi yang terlanjur melanggar ada beberapa sanksi administrasi, namun mereka memang ada peluang sesuai PP 16 memperbaiki fungsi bangunannya, mengembalikan fungsinya menjadi toko. Kalau memang tidak dipenuhi, nantinya kegiatan di situ sudah betul harus ditutup karena tidak sesuai dengan fungsi bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa aturan itu harus ditegakkan. Dan yang menegakkan itu tentunya tanggung jawabnya Satpol PP. Juga tadi disampaikan oleh yang mewakili Pak Sekda, ada beberapa juga yang mungkin kita belum tahu, ternyata jalan kabupaten itu cuma 8 ton maksimal. Berarti melewati daripada 8 ton itu sudah pelanggaran. Nah, ini yang terpenting Pak Ketua, ini yang budaya baru yang sementara terbangun. Kalau disesuaikan sesuai yang disampaikan Pak Adi tadi, kalau menurut saya itu nggak berat. Kalau disesuaikan, karena ya perda terbit ini 2022 dan mungkin bangunan itu baru berapa bulan berjalan dan sebagainya itu. Tapi kami di DPR tidak punya hak untuk menutup itu, tetapi pemerintah yang punya hak untuk menutup atau melanjutkan sesuai dengan aturan kita. Jadi saya kira mungkin itu saja Pak Ketua. Kita perlulah kesimpulan sebagai hasil rapat kita pada hasil hari ini. Terima kasih. Maka RDP pada saat ini setiap gudang yang tidak memiliki izin ditindaklanjuti sesuai dengan Perda RT/RW tahun 2022, di mana di dalam pasal 41 kawasan pertukaran industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf F seluas kurang lebih 379 hektar meliputi di Kecamatan Makerubulu dan Kecamatan Supat. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian para pengusaha itu izin untuk pergudangan itu kalau kita sesuai dengan perda yang ada itu ada di 2 kecamatan Pak, di Makerubulu dan Supat. Kalau di sekitar Sabito ini apalagi kalau di jalan apa namanya Urip Suherman itu tidak diperbolehkan. Itu juga perlu bapak-bapak yang dari Pemda terusus dari PU dan perizinan itu harus kita tegakkan ini Pak Perda.
disampaikan, perda ini kita buat Pak, lumayan ongkosnya lumayan Pak, luar biasa. Ya. Yang kedua, setiap bangunan yang memiliki izin toko tidak boleh dialihfungsikan menjadi gudang. Tolong ditulis itu Pak. Ini rekomendasi. Tidak boleh. Rekomendasi dan keputusan di dalam RDP ini. Jadi tidak boleh lagi ada izin toko yang difungsikan menjadi gudang. Yang ketiga, Satpol berkewajiban menindaklanjuti Perda RT/RW sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tidak ada lagi bahwa nanti ada rekomendasi dari dinas terkait baru Bapak laksanakan tugas, tidak. Itu ada aturannya yang Bapak bisa tegakkan. Yang keempat, setiap bangunan yang tidak memiliki izin harus dilakukan tindakan oleh instansi teknis sesuai dengan aturan yang ada. Dan sebelum saya memperhadapkan ke Bapak Ibu sekalian yang hadir di rapat ini, saya juga perlu sampaikan ke Ketua Bapemperda, mungkin alangkah bagusnya ini kita ke rapat kerja, kita panggil semua instansi yang terkait, bisa kita melaksanakan rapat kerja sejauh mana kira-kira instansi terkait menerapkan perda yang kita sudah tetapkan. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Setuju? Ya. Baik. Saya perhadapkan ke Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan ini bisa kita terima? Terima kasih atas persetujuannya. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan ke pemohon dalam hal ini, bapak-bapak yang ada di sebelah barat dari LSM. Sudah Pak, tadi sudah disampaikan bahwa Satpol. Bapak ini tidak dengar ya? Ini poin ketiga, tolong dengar dulu. Saya sudah tutup persetujuannya. Satpol berkewajiban menindaklanjuti Perda RT/RW sesuai dengan aturan yang ada.